Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi ke-17 tentang mengontrol akses pengguna bagian 1, dan selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang bagian keduanya, yaitu membuat dan mencabut hak istimewa objek, dan terakhir di bagian ketiga yaitu ekspresi reguler. Langsung di bagian pertama, yaitu untuk bagian mengontrol akses pengguna. Tujuannya yaitu membandingkan perbedaan antara hak istimewa objek dan hak istimewa sistem. Membuat dua perintah yang diperlukan untuk mengaktifkan pengguna agar memiliki akses ke database. Membuat dan menjalankan pernyataan grant on to untuk menugaskan hak istimewa kepada objek dalam skema mereka ke pengguna lain dan public. Membuat query kamus data untuk mengonfirmasi hak istimewa yang diberikan. Yang pertama itu untuk mengontrol akses pengguna. Dalam lingkungan multi pengguna, Anda ingin menjaga keamanan akses dan penggunaan database. Dengan keamanan database Oracle server, Anda dapat melakukan hal berikut. Kontrol akses database, memberikan akses ke objek tertentu dalam database. Konfirmasikan hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. Dan terakhir yaitu buat sinonim untuk objek database. Dan selanjutnya itu bagian dari keamanan database terbagi dua, yaitu keamanan sistem dan keamanan data. Keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna, nama pengguna, kata sandi, mengalokasikan ruang disk untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna seperti membuat tabel, tampilan, dan urutan. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Keamanan database, keamanan data juga dikenal sebagai keamanan objek, berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses ke dan pengguna objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Hak istimewa ini termasuk mampu menjalankan pernyataan DML. Hak istimewa dan skema. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. DBA adalah pengguna tingkat tinggi dengan kemampuan objek untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Pengguna juga dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lain atau untuk peran yang dinamai kelompok hak istimewa terkait. Skema adalah kumpulan objek seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema milik pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Dalam kasus ini, nama skema adalah kombinasi dari negara, bagian Anda, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Contohnya seperti berikut: USWA, SKHS, SKL01, S22. Keamanan sistem. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Hak istimewa sistem seperti pengguna, seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, menghapus tabel atau tabel cadangan biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Keamanan sistem, perintah-perintah untuk sistem, hak istimewa sistem sebagai berikut, yaitu yang pertama create user. Operasi yang diizinkannya yaitu penerima dapat membuat pengguna Oracle lainnya. Hak istimewa yang diperlukan untuk peran DBA. Drop user, penerima dapat menghapus pengguna lain. Drop any table, penerima dapat menghapus tabel di skema manapun. Backup any table, penerima dapat mencadangkan tabel manapun di semua skema dengan utilitas export. Select any table, penerima dapat membuat query untuk tabel, tampilan, atau tangkapan kamera di skema manapun. Create any table, penerima dapat membuat tabel di semua skema. DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini. DBA kemudian dapat memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna itu. Contoh sintaknya seperti berikut: create user, buat user sesuai nama kita, terus password di identified by
atau sesuai keinginan. Kita contohkan di SQL command line. Pertama itu kita connect as sys dba Oracle. Kita buat create user, perintah create user. Kita contohkan buat nama kita saja Ilham. Identified, kita beri passwordnya Hatta. Sudah dibuat ternyata. Kita beri saja misalkan Ilham Hat 01 identified by Hatta. Sudah dibuat. Selanjutnya yaitu hak istimewa sistem. Dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka. Contoh penggunaannya seperti berikut. Kita cobakan. Alter user, yaitu yang kita buat tadi, yaitu Ilham Hat 01 identified by Hat. Itu aja. Maka kata sandi diubah. Selanjutnya itu hak istimewa sistem. DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa itu. Contoh penggunaan sintaknya seperti berikut, yaitu grant, create session, create table, create sequence, create view to Scott. Kita misalkan yaitu grant create session, create table, create sequence, dan create view untuk user yang telah kita buat tadi, yaitu Ilham Hat 07. Ilham Hat 01. Ketik koma lalu enter. Maka hak akses diberikan. Selanjutnya itu hak istimewa pengguna. Pengguna harus memiliki hak istimewa create session dan ID pengguna jika ia dapat mengakses database. Tidak dapat mengeluarkan perintah create session di Oracle aplikasi Express. Ini terjadi secara otomatis di belakang layar. Ada 5 perintah istimewa create, yaitu create session, hubungkan ke database; create table, buat tabel dalam skema pengguna; create sequence, yaitu buat urutan dalam skema pengguna; create view, buat tampilan dalam skema pengguna; dan terakhir yaitu create procedure, buat prosedur, fungsi atau paket dalam skema pengguna. Selanjutnya itu tentang keamanan objek. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan pengguna objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Hak istimewa objek ini memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Pada tabel di bawah bisa dilihat apa saja yang bisa dilakukan dari perintah hak istimewa yang ada pada tabel berikut. Penting untuk mencatat 4 poin berikut tentang hak istimewa objek. Satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi increment, max value, change, no change, atau cycle, no cycle. Start with tidak dapat diubah menggunakan alter. Anda dapat mengizinkan hak istimewa update, reference, dan insert pada kolom individu. Contoh penggunaannya seperti berikut, yaitu grant update salary on employees to Stephen King. Kita contohkan, misalkan grant. Sebelumnya kita masukkan dulu query atau file skemanya.
Kita pastikan di sini. Beri slash lagi. Kita copy nama filenya. Copy, pastikan di sini. Lalu enter. Tunggu hingga tabel semua tabel dibuat. Setelah selesai, selanjutnya yaitu kita berikan grant update salary. Kita tuliskan perintahnya grant update tabel salary on employees to, misalkan kita berikan hak akses kepada pengguna yang telah kita buat tadi, yaitu Ilham Hat 01. Bisa grant sukses, hak akses diberikan kepada Ilham Hat 01. Selanjutnya tentang kata kunci publik. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen alis. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap, suatu objek server Oracle secara implisit mengawali nama objek dengan nama pengguna saat ini atau skema. Jika pengguna Scott menanyakan tabel departemen, misalkan sistem memilih dari tabel Scott departemen, pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama itu, sistem akan mengawali nama objek dengan public. Misalnya jika pengguna Scott menanyakan tabel user objek, Scott tidak akan memiliki tabel seperti itu karena sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public .user underscore object. Selanjutnya tentang mengonfirmasi hak yang diberikan. Jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah seperti menghapus baris dari tabel yang Anda tidak memiliki hak atau hak istimewa untuk melakukan delete, server Oracle tidak akan mengizinkan operasi itu dilakukan. Jika Anda menerima pesan kesalahan server seperti berikut, itu tabel atau tampilan tidak ada, Anda telah melakukan salah satu dari berikut ini. Yang pertama yaitu dinamai tabel atau tampilan yang tidak ada, mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang Anda tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Hak-hak istimewa sebagai berikut, yaitu yang pertama role sys prips, yaitu untuk hak istimewa sistem diizinkan untuk peran. Selanjutnya yaitu role tab prips, hak istimewa tabel diizinkan untuk peran. User role prips, yaitu peran dapat diakses oleh pengguna. User tab prips met, hak istimewa objek diberikan pada objek pengguna. User tab prips rex, hak istimewa objek diberikan kepada pengguna. User call prips met, hak istimewa objek diberikan kepada kolom objek pengguna. Selanjutnya itu user call prips read hak istimewa objek diberikan kepada pengguna pada kolom tertentu. Dan yang terakhir itu user sys prips, yaitu hak istimewa buat daftar hak istimewa sistem diberikan kepada pengguna. Kita lanjut bagian kedua, yaitu tentang membuat dan mencabut hak istimewa objek. Yang pertama yaitu peran. Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini membutuhkan untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa peran dan beberapa pengguna dapat diberi peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Contoh sintaknya seperti berikut. Bisa pertama kita buat create role manager, grant create table, create view untuk
role yang telah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu kita berikan hak akses untuk manager ke Jennifer Cho. Kita contohkan saja, yaitu create role manager create role manager create role name conflict with another user in role name. Misalkan kita ganti create role, misalkan kita beri nama yaitu role-nya test, lalu enter. Setelah role selesai dibuat, yaitu kita berikan hak akses yaitu grant create table, create view, to role yang telah kita buat tadi yaitu test. Setelah grant-nya sukses, yaitu kita berikan lagi grant test, yaitu kita berikan akses ke to, misalkan user kita itu Ilham Hat 01, grant sukses. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik peran, yaitu peran diberi nama grup hak istimewa terkait. Peran dapat diberikan kepada pengguna. Peran menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa. Peran ini dibuat oleh DBA secara langsung. Untuk mengizinkan hak istimewa objek, bisa menggunakan sintak berikut, yaitu grant object groups. Keterangannya ada di bawah ini. Object group itu ya adalah hak istimewa objek untuk diberikan. Kolom list adalah menentukan kolom dari tabel atau tampilan di mana hak istimewa yang ingin diberikan. On object name adalah objek di mana hak istimewa yang dibuat akan diberikan. To user atau role mengidentifikasi pengguna atau peran untuk yang mendapatkan hak yang diterima. Public yaitu mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. With grant option yaitu mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna lain dan peran. Adapun tentang panduan hak istimewa objek adalah sebagai berikut. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek, objek tersebut harus dalam skema Anda sendiri, atau Anda telah diberi hak istimewa menggunakan with grant option seperti yang tadi. Pemilik objek dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau peran database lain. Pemilik objek secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Penggunaannya seperti berikut, yaitu bisa dilihat pada contoh kasus di samping. Scott King, username Scott King telah membuat tabel klien. Dalam contoh 1 di sebelah kanan, semua pengguna diberikan izin untuk menjalankan select dari tabel klien Scott. Sama juga contohnya. Selanjutnya yaitu tentang kata kunci publik. Kata kunci publik, pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Contohnya di bawah ini pada tabel klien JSON. Selanjutnya yaitu tentang objek delete. Jika mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah seperti menghapus baris dari tabel di mana Anda tidak memiliki hak istimewa delete, server tidak akan mengizinkan operasi berlangsung. Jika melakukan tindakan seperti itu, server akan mengeluarkan sebuah pesan atau notifikasi server atau tampilan Oracle
menampilkan pesan yaitu merujuk tabel atau tampilan yang tidak ada, mencoba untuk melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang Anda tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Dan ada juga yaitu sintak untuk membatalkan hak istimewa objek. Anda dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Saat Anda menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa yang Anda tentukan dicabut dari pengguna yang Anda beri nama dan dari pengguna lain yang kepada hak istimewa tersebut diberikan dengan menggunakan klausa with grant option. Penggunaan revoke bisa dilihat sebagai berikut, yaitu revoke dicantumkan pada awal sintaks. Selanjutnya yaitu tentang with grant option, jika pemilik mencabut hak istimewa dari pengguna yang memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, pernyataan pencabutan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan. Ini adalah contoh simulasinya. User A memberikan grant select kepada user B, user B memberikan grant select kepada user C, dan user C memberikan grant select kepada user D. Ketika grant A mencabut hak aksesnya, maka user B, C, dan D tidak akan bisa mengakses hak sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya itu ada tentang sinonim pribadi dan publik. Sinonim dapat bersifat pribadi atau default atau publik. Sinonim publik dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya. Tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim publik. Catatan penting yaitu hak istimewa sinonim create public belum diberikan kepada siswa akademik. Peran dan hak istimewa berbeda dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis penyataan SQL tertentu atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dan digunakan untuk mengelompokkan bersama hak istimewa atau peran lainnya. Mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Hak istimewa tersebut datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database atau pengguna dari database tertentu. Selanjutnya yaitu tentang tautan database. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database lain. Pointer tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Untuk mengakses tersebut, Anda harus terhubung ke database lokal yang berisi entry kamus data. Contoh tautan bisa dilihat sebagai berikut, yaitu menggunakan sintak create public, sinonim, beri nama ya, yaitu HKEMP, for untuk tabel yang ingin ditautkan. Lanjut yaitu bagian ketiga, yaitu tentang ekspresi reguler. Pengguna ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan karakter meta. Yang pertama yaitu karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti karakter wildcard, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Anda dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan dalam pencocokan pola. Bisa dilihat karakter-karakter atau simbol meta, dan ada juga keterangannya. Itu yang pertama titik atau dot, cocok dengan karakter apapun di set karakter yang didukung, kecuali 0. Selanjutnya itu tanda tanya, cocok dengan 0 atau satu kejadian. Selanjutnya bintang, itu cocok dengan 0 atau lebih banyak kejadian. Tanda tambah,
cocok dengan satu atau lebih kejadian, tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Itu fungsinya mengelompokkan ekspresi diperlakukan sebagai satu sub ekspresi tunggal. Selanjutnya yaitu slash atau tanda miring, karakter escape, garis lurus yaitu operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Selanjutnya yaitu buka kurung array, ekspresi bracket untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi yang diwakili dalam daftar. Contoh ekspresi reguler bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya itu fungsi tentang ekspresi reguler. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat Anda gunakan untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Dan Anda juga dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti char, float, dan varchar 2. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Keterangannya seperti berikut, yaitu jika menggunakan sintaks regexp like, deskripsinya regexp replace, ada regexp inster, regexp subster, dan regexp count. Contoh fungsinya, sintaknya seperti berikut. Selanjutnya itu tentang ekspresi reguler di constraint check. Ekspresi reguler juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang disimpan dalam database. Dimungkinkan untuk memasukkan panggilan fungsi ekspresi reguler ini, misalnya constraint check. Penggunaan constraint check bisa lihat sebagai berikut. Alter table employees, menambahkan constraint, email, dicek menggunakan regexp like. Saya rasa cukup penjelasan tentang kontrol akses pengguna pada suatu sistem database. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.